إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita dan perlu kita ingatkan kembali bahwa ketika kita mengkaji apa yang terdapat di dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, hendaklah setiap orang yang belajar itu mengerti jalan ceritanya. Ini yang sangat penting. Ya. Karena kalau kita mengkaji satu kajian tidak ngerti jalan ceritanya, kita pasti akan bingung untuk menyampaikan kepada saudara kita yang lain. Mungkin kita bisa menyampaikannya, tapi informasinya tidak utuh. Karena tidak merupakan satu kesatuan dalam sebuah alur cerita. Karena memang Al-Quran juga telah mengingatkan kepada kita ketika menceritakan tentang orang-orang terdahulu dengan sebuah alur cerita tertentu. Dan memang orang paling senang kalau disampaikan itu menggunakan sebuah alur cerita. Tapi kalau parsial biasanya bingung ini tempatnya di mana. Ya. Nah kemarin juga sudah kita sampaikan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Jawabannya sudah sangat tegas dan jelas. Perjanjian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilanggar oleh umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan mereka terus di dalam kesesatan, di dalam ketidakjelasan melangkah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul dalam rangka apa? Untuk mengingatkan kembali, ya, untuk memperbaiki bagaimana yang pertama hubungan manusia dengan Sang Khalik, Sang Pencipta. Kenapa? Karena hubungan yang pertama ini telah rusak dengan didatangi oleh syaitan, laknatullah alaihi. Sehingga mereka menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka diutuslah para nabi dan rasul. Maka Allah berfirman, "Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dolalah." Ya. Sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum, pada setiap umat seorang rasul. Ya. Maka logika berpikirnya nggak mungkin Allah mengutus para nabi dan rasul kalau umat itu tidak punya masalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti benar perjanjiannya kan? Berarti kalau kita bikin kontrak kerjanya itu MOU-nya berjalan dengan semestinya. Jadi nggak perlu ada
teguran. Tetapi karena perjanjiannya gagal, terganggu dengan datangnya syaitan, maka Allah mengutus para nabi dan rasul untuk mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya penyembahan itu hanya berhak dimunajatkan, diabadikan, dihambakan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tadi mengingatkan di dalam Al-Quran, diutus para nabi dan rasul. Dan kita juga sudah sampaikan para nabi dan rasul itu, ya, sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan, mereka berfungsi, bertugas untuk pertama sekali memperbaiki hubungan dengan Allah. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Dan yang ketiga, memperbaiki hubungan dengan lingkungan. Karena memang itulah 3 hal pokok ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku jadikan jin, aku jadikan manusia kecuali agar supaya jin dan manusia tadi menghambakan diri kepadaku semata. Maka Allah disebutnya Khaliq, sedangkan ciptaannya disebutnya makhluk. Makhluk sudah kita bahas dibagi menjadi 2, manusia dan selain manusia. Maka ada interaksi nanti bagaimana manusia berhubungan dengan Robnya, yang kedua bagaimana manusia berhubungan dengan sesama manusia, dan yang ketiga bagaimana manusia berhubungan dengan selain manusia. Dan itulah yang disebut nanti ad-dinu, yaitu agama. Dan ini sudah sangat jelas di dalam surat Al-A'raf ayat 85. Saya minta tolong dihafalkan. Surat Al-A'raf ayat 85. Sudah dihafalkan, Bu? Udah, saya hafalnya Su'aib aja lah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa ila madyana akhahum Syu'aibah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Qad ja'atkum bainatun min rabbikum. Fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhusun nasa asya'ahum. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Nah, ayat ini harus dihafalkan. Jadi apa yang kita sampaikan tadi dasarnya ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kepada kaum Madyan, ya, kami utus saudara mereka sendiri, yaitu Su'aibah. Nabi Su'aib. Qala, kemudian dia Su'aib berkata kepada siapa, Bu? Kepada kaumnya. Apa yang dikatakan oleh Su'aib kepada kaumnya yang pertama sekali? Dan mohon ini jadi perhatian kita bersama. Inilah intisari dakwah. Kalau kita ngajak orang yang pertama sekali ini. Apa kata Nabi Su'aib? Qala ya qaumi, wahai kaumku. Berarti Su'aib itu dari kalangan siapa? Kalangan mereka sendiri. Ya. U'budullaha, beribadalah kalian hanya kepada Allah. Dan tidak mungkin Su'aib mengatakan beribadalah kalian kepada Allah kecuali kalian sudah menghambakan diri kepada selain. Ngapain itu Nabi Su'aib mengatakan kamu beribadah kepada Allah padahal mereka sudah beribadah kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuhu. Tidak ada bagi kalian min ilahin selain ilah ghairuhu kecuali dia Allah. Qad ja'atkum bainatum min rabbikum.
sungguh telah datang kepada kalian. Apa yang telah datang kepada kalian? Bainatun. Ya. Bainatun. Maka bainatun itu kalau kita i'rab dia sebagai fa'il. Ya, pelaku pekerjaan. Dia datang. Dan sedangkan kalian itu maf'ul, menjadi objek. Didatangi dengan keterangan. Dari siapa? Mir rabbikum, dari Rabb kalian. Ya. Mari kita lihat sedikit tafsirnya. Dalam tafsirnya dijelaskan makna ayat ini. Qad ja'atkum bainatum mir rabbikum. Qad aqamallahu al-hujjaja wal bainati ala sidqi ma ji'tukum bihi. Ya. Maksudnya Allah telah menegakkan hujah-hujah dan bukti-bukti bagi kebenaran dari apa yang saya sampaikan kepada kalian ini. Kadang-kadang kita tidak mau menggunakan akal fikiran kita untuk melihat bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bagaimana Allah Maha Rahman dan Rahim. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan. Dengan ukuran berapa air hujan itu diturunkan? Kalau diturunkan segede batu kumaha? Temikir jelema. Kalau Allah turunkan tetes hujan itu misalkan 2 kilo kinten-kinten kumaha bu eta? Dia enggak tahu itu Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Allah tidak pernah menzolimi hambanya, tapi hambanya sendiri yang menzolimi diri mereka. Ya. Mau dicoba bu? Air hujan 2 kilo hancur. Ya. Banyak bukti-bukti yang lain. Ya. Makanya sangat aneh kalau ada orang yang menyembah sesuatu selain Allah, yang mana yang dia sembah itu tidak bisa mendengar, tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Sebagaimana Nabi Ibrahim mengajak kaumnya berfikir. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan banyak berhala, ditinggalkan satu berhala yang besar. Kemudian para penyembah berhala panik. Kenapa? Karena berita yang sangat membuat mereka tercengang, terhentak. Tuhan-Tuhan mereka ada yang menghabisi. Wah, Tuhan ayat nu sejelma memung mikir. Akhirnya kata penghulu dari salah seorang mereka, aya budak cenah. Budak ngora ngaranna Ibrahim. Urang ge aya nu ngaranna Ibrahim tapi tara salat Panggil Ibrahim. Diklarifikasi. Maka zaman dulu juga orang udah terbiasa dengan klarifikasi. Di urang hese klarifikasi. Main tuduh we. Kamu ini yang ngancur-ngancurin. Cek Ibrahim, cek saha kalau dalam bahasa kita ya. Eta nu panggedena. Tingali kampakna aya kene. Kira-kira apa bu kata kaumnya pada saat itu? Pada saat itu kaumnya mulai sadar, kembali kepada akal fikiran yang normal. Apa kata kaumnya? Kan mana nyaho, dah ada mual bisa nana. Cek Ibrahim kalau nggak bisa nana, nah sembah. Maka datang bukti-bukti supaya penyembahan itu hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setan seperti yang sudah kita sampaikan dalam hadis Muslim, datang memalingkan seseorang dari penghambaan diri kepada Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah beres apa kata Nabi Shu'aib? Dijelaskan dalam tafsirnya. Summa wa'adhahum fi mu'amalatihimun nasa bi ayyuful mi'yala wal mizana wala yabkhusun nasa asya'ahum.
la yahunun nasa fi amwalihim wa ya'khuzuha ala wajhil bakhsi wa huwa naqsul mi'yali wal mizani wa tadlisan ya. Kemudian Nabi Syuaib menasihati mereka agar dalam rangka bermuamalah. Nah, nanti ada kaidah yang disampaikan oleh para ulama, al aslu fil muamalati al ibahatu hatta yakuma dalilu ala takhrimihi. Maka kalau urusan dengan sesama manusia itu para ulama mempermudah masalah. Pokoknya urusan muamalah, perjanjian, kontrak, apapun namanya itu dihukumi dengan mubah saja. Boleh. Dan dia nanti hancur kontraknya tadi kalau ada dalil yang mengharamkannya. Saya sudah sering kasih contoh yang mudah. Saya boleh bermuamalah dengan Pak Iwan. Saya mau pinjam uang, itu muamalah babnya. Wan, pinjam duit. Karena mobil malum kolot rusak deh. Sabaraha? 1 juta we Wan. Kata Iwan, mangga tiasa we. Tapi, nah kelah tapi aya tapina naon maksudna? Kabatur mah anger 10%. Da ka ustad tong seueur saurnya. Apa kitu teh? Aya istilah tong seueur saur. Sabaraha tong seueur saur teh? 1% mah ka ustad. Itu kan bab muamalah, pada hakikatnya kan boleh. Tetapi karena ada dalil yang melarang, karena muamalah seperti ini dia jatuh pada perangkap riba, maka kontrak kerja kita, akad saya dengan Iwan itu gugur. Karena dihukumi haram. Gitu. Nggak bisa, kan sama-sama suka. Nah, sama-sama suka. Saya ridho mere 1%, Iwan ridho, nggak bisa karena dia melanggar. Kenapa? Dalilnya sudah jelas. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Sudah, nggak boleh lagi, nggak boleh di belakang. Tong seueur saurnya. Soalnya kabatur mau dibere ku saya 15% ku saya mah dihantem sekalian. Itu aya istilah tong seueur sahur. Ya. Tapi kita mau hayangna seueur sahur. Nah, nanti kalau di dalam hubungan dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, aslu fil ibadah itu al-butlan hatta yakuma dalilu ala ala hatta yakuma dalilu ala amrihi. Ya. Jadi al-aslu fil ibadah itu al-butlan. Jadi pokok asal dari urusan ibadah itu al-butlanu, ditolak. Hatta yakuma dalilu ala amrihi, sampai datang nanti dalil yang memerintahkannya. Jadi kalau urusan ibadah mahdo kepada Allah ngantosan heula keterangan. Ya. Nah, seperti ini tadi. Kemudian wala yakhunun nasa fi amwalihim, jangan kalian, kata Nabi Syuaib kepada kaum Madian tadi, yakhunun nasa, mengkhianati manusia fi amwalihim, dalam urusan harta-harta mereka. Dan kita ini susah untuk amanah urusan duit mah. Benar tuh Bu? Kata si bapak, "Mas, 1,5 juta sanggup 2 bulan. Kumaha Bu?" Nah, ente ngomong sih Bu. Sanggup. Ternyata baru 3 hari CFD. Ketika diklarifikasi sama si bapak, "Mah, ka mana? Tilu poe nge-CFD." Da atuh, macam-macam jawabannya. Maka ini sudah jelas, la yakhunun nasa fi amwalihim wa ya'khuzuha ala wajhil bakhsi. Lalu kalian mengambilnya dengan cara licik. Ini banyak licik orang. Banyak sekali yang licik. Omongan kalau diomongkan mah. Ya gitu.
Misalkan gitu kan saya alhamdulillah ya, saudara kita mau dinasihati. Saya bilang sama Iwan, kalau kamu jual kelapa, judulnya kelapa muda. Jangan kelapa tua dikerok. Itu sama licik seperti itu. Judulnya muda, kenyataannya ayo gitu Bu. Tuh ayah. Nggak bisa. Kalau judul harus sesuai dengan judul. Nah saudara kita yang pemborong. Ya. Kalau memang standarnya SNI ya SNI. Jangan si banci masuk. Akan baik. Sama-sama tahu. Makanya benar kata Umar bin Khattab. Nggak boleh masuk ke pasar kami orang yang nggak ngerti agama. Ngerti dulu agama, baru bisnis, baru jual beli apapun. Ya. Wa huwa naqsul mi'yali wal mizani wa tadlisan, yaitu dengan mengurangi takaran dan timbangan secara sembunyi dengan cara pemalsuan. Wah, ini susah banget nih. Ya. Kita kadang-kala juga gitu mau mengambil harta orang. Kita dagang mobil. Kalau kita dagang mobil, nggak ada orang dagang itu ngaku barangnya jelek, benar tuh Pak? Ada nggak orang yang dagang ngaku barangnya jelek? Entonglah mobil saya goreng itu tabrakan 3 kali, nggak mau. Saya jawaban nanti. Ngaleng, tek, ngaleng sampai kaluhur diketok kabeh ngaleng. Sabra, ya teh pasarana 45. Tahun lagi tahun kolot kan 95, 45. Ai kasih bapak mah geus we lah. Geus itu pasti ngaco kena ka ditu nanti. Pasti ngaco orang mah sudah hati-hati lah yang ngomong gitu mah. Ya. Hati-hati nih dengan pemalsuan macam-macam. Apa sulitnya katakan, "Pak, ini mobil sudah pernah sekali nyungsep di Cadas Pangeran." Diperbaiki, alhamdulillah saya deui. Nyungsep deui di Tingkungan Bangkong. Alhamdulillah saya kena diperbaiki. Mangga we yang pami bapak kersama. Kira-kira ada yang beli nggak Bu? Kata siapa mual? Dan rezeki mah milik Allah. Mungkin orang beli, aduh orang ini jujur banget nih. Kan gitu. Karena orang ini jujur, akhirnya mungkin dia terkesan. Selama ini dia bermuamalah nggak pernah ketemu orang jujur, dia ketemu orang jujur seperti ini. Akhirnya orang tadi berkata, "Yos dipeser ku abdi." Dipeser 45. Begitu peser, keun mobilnya keur maneh deui. Tuh. Tuh kan gitu. Yakin kita itu mah. Ya. Tapi kita ini nggak yakin. Kadang-kadang pengennya nipu. Padahal rezeki itu Pak sudah ada yang ngatur Pak. Kemarin pagi-pagi saya main situ ke Iwan. Wan yang kelapa cek Iwan. Iya teh kelapa di Lampung. Jauh-jauh banget Lampung ya. Di Lampung jenah gini. Terus setelah saya makan saya bilang, "Wan, kamu tahu nggak? Di dalam kelapa ini sudah ada nama saya. Allah ketika menciptakan kelapa ini harus dimakan sama saya. Maka diantar dari Lampung ke gitu." Tapi kalau bukan jatah kita, tanaman pinggir di rumah sendiri bukan jatah kita di pauk kubah. Ini penting. Nah yang berikutnya apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib setelah memperbaiki muamalah. Ini hanya satu contoh. Jadi bagaimana kita berdagang dengan sesama manusia. Bagaimana kita membuat sebuah ikatan-ikatan perjanjian dengan sesama manusia. Bagaimana ini dan itu yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia itu disampaikan oleh para nabi. Dan yang ketiga kata Nabi Syuaib. Nah ini yang kadang-kala kita kecolongan. Ya. Apa kata Nabi Syuaib? Ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 85. Ya. Wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Masya Allah agama kita ini luar biasa. Jangan kalian membuat kerusakan di atas muka bumi ba'da islahiha.
sesudah Allah memperbaikinya. Jangan dibuat kerusakan. Eta kebon awi tong dirobah jadi kebon pisang. Aya kemari rame. Kebon awi dirubah jadi kebon pisang. Kenapa? Karena awi itu pertama sekali menahan longsor. Yang kedua dia akan memecah angin kalau angin ada. Sehingga orang itu terlindung. Ai urang. Kabitaku. Kalau baca ayat ini sudah jelas. Wala tufsidu fil ardi ba'da. Kita ini gak mau baca Quran. Ya. Dirobah jadi kebun, airnya dirobah jadi apa namanya itu sawit, harusnya kurma. Kalau kurma mah mantep. Nggak salah diomongan tungtung nama. Ya. Coba bayangkan Pak, coba aja kita study misalkan ada nggak saudara kita yang ahli. Untung mana kalau kita nanam sawit sama nanam kurma sok? Oh kurma mah Arab Ustaz. Nah hubungannya kurma jeng? Nggak ada hubungannya. Kurma mah hubungannya tumbuh tuh segitu. Nah makanya yang ketiga tadi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ya jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi. Apa namanya itu ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memperbaikinya. Kemudian Allah berfirman, "Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin." Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika betul-betul kalian orang-orang yang beriman. Nah, jadi 3 hal. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hidup Anda longso, punya masalah, kemudian rezekinya macet, tolong cek 3 tadi aja. Kahiji, cek hubungan Anda dengan Allah mesra teu. Ibu mesra hubungannya dengan Allah? Kadang mesra, kadang enggak. Maksudnya naon? Kalau lagi suami teuing lah. Mesra, tapi kalau suami lagi marah-marah jadi enggak mesra. Nah, hubungannya itu. Kemudian cek hubungan ibu dengan sesama manusia. Ibu hayang rezeki lancar. Tetapi koret, pelit, medit, cap, jahe. Gak ada orang yang senang sama orang pelitnya, Bu. Benar gak? Ada gak, Bu? Ada gak orang senang? Yang kedua, kalau kita pelit, kita gak nanam. Orang yang pelit itu orang gak nanam. Jadi tidak menanam kebaikan. Kalau tidak ada tanaman, tidak ada yang akan dihasilkan. Maka banyak berbuat kebaikan, pasti Anda akan menanam kebaikan. Benar itu. Saya sudah sering saya sampaikan. Saya kalau di jalan, itu kalau ada orang mau masuk jalan, jalannya lagi ramai, saya berhenti, saya kasih jalan. Saya kasih jalan, mangga. Saya berhenti, jadi orang masuk, bisa jalan. Nah saya juga aneh, ketika kemarin saya keluar dari satu tempat, lagi ngantri, tiba-tiba truknya berhenti aja. Nunggu saya lama, saya belum jalan-jalan, ditunggu. Siapa yang menanam? Dia yang. Tapi anak muda, ente oge, buktusnya saya nanam di pauk ku batur. Itu mah sanes itu mah di luar anomali itu mah. Ditunggu Pak sama truk itu, bener tuh. Saya ditunggu aja, saya berapa menit saya nunggu dia nunggu gitu. Nah saya masuk baru. Tapi tetap kadang-kala kita juga harus ada adabnya. Ketika orang memberikan kita jalan, minimal nuhunnya, ieu mah aya nu cuek we. Aya nu gitu. Enggak tahu diri, orang sudah berbuat baik. Minimal Kang nuhunnya. Nah, kan gitu. Iya mah cuek. Kalau ada orang yang sudah ngaji Quran Sunnah kelakuanna kitu ngerakeun. Berarti Anda hanya sampai hidayatul irsyad, belum hidayatul taufik. Hanya tahu keterangan tapi tidak mampu mengamalkan. Ya. Gitu. Alhamdulillah. Makanya kalau mau menanam kebaikan, insya Allah Anda akan panen. Ya. Tapi kalau Anda menanam keburukan, sebentar lagi juga akan. Pak, yang paling kita suka itu kalau kita menanam kebaikan itu apa yang kita harapkan dari orang?
Doa. Makanya saya ingatkan kepada saudara-saudara kita yang dagang. Kalau Anda dagang 10.000, tiba-tiba ada orang, Pak, 3.000 Anda jangan mengatakan, balik mana mah, can ge panglaris ya. Hayang 3.000, layanan Insya Allah. Begitu di layanan, kasihkan. Mangga. Aduh, jazakallah. Oh, itu doa itu. Mugi didugikan ke hajinya Pak Haji. Padahal Pak Haji itu. Macam-macam doanya bagus-bagus. Tapi kalau Anda misalkan orang bisa beli 3.000, kemudian Anda pakai kuda-kuda yang jelek, maka dia doakan yang jelek nanti. Nanam saja kebaikan Pak. Bu, kalau kita tidak memetik, anak cucu kita yang memetik insya Allah. Karena kita sudah nanam. Anak cucu kita dimanapun berada pasti mudah hidupnya. Tapi Anda kalau koret, pelit, medit, cap, anak incu anaknya bakal hese. Kadio hese kaditu. Dah main ke Purwakarta teboga duit. Tungtungna nangtung di sisi jalan. Memberhentikan mau hiji acan mobil nu. Berhenti. Kumargi naon? Bapak mana eka pungkur meren? Pelit. Tapi kalau bapak kamu dulu menanam kebaikan, begitu duduk, itu yang berhenti itu mobilnya, mobil yang kelihatannya mewah gitu kan. Mereka mana? Tuh langsung nawarkan. Kalau Anda tidak menanam kebaikan, boro-boro orang. Lihat juga sudah tidak semangat. Nah, kita kembali. Nah, sekarang kita juga sudah sampaikan pada pertemuan yang kemarin, ditutup para nabi dan rasul itu dengan datangnya Muhammad. Dilanjutkan dengan para pewaris Muhammad. Siapa? Para ulama. Makanya dalam hadis sahih sudah dijelaskan oleh Nabi SAW, para nabi dan rasul tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka mewariskan ilmu. Dan ilmunya juga sudah kita bahas. Yang pertama sekali apa ilmunya? Ilmunya yang pertama sekali yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, saya ingin sampaikan pada pertemuan kali ini, kenapa kok kita susah sekali baca Quran, Bu? Kok makin hari terasa hubungan kita dengan Al-Quran makin jauh nggak, Bu? Apa hari ini Ibu sudah membaca Al-Quran? Apa hari ini kalau seandainya kita tidak baca Quran ada yang hilang dari diri kita? Atau biasa wae? Ada nggak, Bu, yang merasa seperti itu? Rasanya kalau dia tertidur nanti malam, setelah sholat isya, tertidur, belum baca Quran, dia mimpi-mimpi. Karena belum baca, ayo makan, biasa. Berapa? Oh, ternyata jawabannya, kata para ulama, Anda tidak akan bisa baca Al-Quran kalau Anda bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bacakan dalil mereka. Al-Quran itu di dalam surat Al-Waqi'ah kita bacakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun." Di situ kuncinya. Maka aku bersumpah, kata Allah, dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara yaitu Lauh Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Illal mutahharun.
orang-orang yang disucikan atau orang-orang yang mau mensucikan diri. Orang kotor jangan berharap bisa interaksi dengan Al-Quran. Jadi kalau Anda susah baca Quran, jawabannya naon, Bu? Urang teh loba dosa. Nggak bisa. Makanya nggak ada minat baca Al-Quran. Jangankan baca, dengarkannya pun nggak suka. Begitu ada orang baca Quran, Quran deui. Mari kita lihat tafsirnya sedikit. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Ya. Ibnu Jarir mengatakan, hadatsani Ismail bin Musa, akhbarana Syarikun an Hakimin, huwa banu Jubairin. Kemudian apa kata Ibnu Jarir? Telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Syarik dari Hakim ibnu Jubair, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, sehubungan dengan makna firman-Nya, la yamassuhu illal mutahharun, qala al-kitabu allazi fis samai. Maksudnya Al-Qur'an, ketika Al-Qur'an itu berada di langit. Kita lihat lagi. Wa qala al-Aufi an Ibnu Abbasin la yamassuhu illa al-mutahharun, yakni al-malaikah. Ya. Al-Aufi telah menceritakan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan, yaitu para malaikat. Jadi al-mutahharun di sana adalah para malaikat. Tapi nanti menjadi ibroh. Ya. Yang boleh mendekati Al-Quran itu hanya orang-orang yang suci. Ya. Orang-orang yang kotor, hese baca Quran. Benar itu. Makanya kalau kita susah baca Quran, jawabannya naon? Dosa. Dosa mungkin dari mata, dari telinga, dari hati, dari pikiran. Banyak pisan dosa orang. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan, ya, dari Qatadah sehubungan dengan makna firman-Nya, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Apa kata beliau? Fa amma fid dunya fa innahu yamassuhul majusiyu. Ya. Adapun di dunia, maka sesungguhnya Al-Quran itu juga dipegang oleh orang-orang Majusi. Ya. Orang-orang yang munafik, yang najis. Wal munafiku ar-rajisu. Ya. Orang-orang munafik dan mereka juga orang-orang yang najis. Ya. Kotor. Ya. Jadi kalau urusannya di dunia, orang-orang yang kotor itu pun memegang cuma sekali lagi, tidak mungkin bisa mengambil makna-makna Quran tadi, menghafalnya, mentadaburinya, kecuali mereka yang mensucikan diri. Mana-mana mungkin kita akan menjadi pewaris para nabi kalau kita bergelimang dengan kotoran. Ya. Tiap pagi mikir nanti hayang nipu nipu Begitu orang datang ke pedagang, berdagang, datang dagang cilor, naon teh cilor? Cilor apa namanya? Cilok telur. Datang anak kecil, nggak ngerti kan, dikasih sama orang tuanya duit 20.000. Mang beli cilor, kenging tah hiji cenah, cilor 20. Dan ukieu mah moal bisa we maca Quran mah. Udah kotor hirupna. Ya. Jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya saya ingin sampaikan ya kata para ulama ini. Ya. Ketika Syekh Utsaimin membahas la yamassuhu illal mutahharun. Ya. La yamassuhu, di situ ada domir, kata beliau ad-domiru ya'udu ilal kitabil maknuni. Ya. Domir itu kembali lagi kepada al-kitabul maknun yang tadi yang di Lauh Mahfuz. Ya. Kata ganti mengacu pada kitab tadi, yaitu Al-Quran. Ya.
Kemudian beliau ingin mengingatkan kepada kita. Ya, ini perlu perhatian untuk kita bersama ketika ingin mengakses Al-Quran. Ya. Dan dia nggak bisa diakses kalau orang itu banyak dosa. Kata beliau, wa fil ayati isyaratun ala anna man takhara qalbuhu minal ma'asi kana afhamu lil Qur'an. Perhatikan kata beliau. Pada ayat ini terdapat sebuah isyarat bahwa sesungguhnya barang siapa yang menyucikan kolbunya, hatinya, minal ma'asi, dari berbagai macam maksiat, maka dia akan lebih faham terhadap Al-Quran. Gitu. Wa anna man tanajjasa qalbahu bil ma'asi kana ab'ada fahman anil Quran. Dan barang siapa tanajjasa, ya, tanajjasa itu dia bermaksiat, ya, ya. Hatinya tadi, jadi hatinya bermaksiat, ya, maka kana ab'ada fahman, orang ini akan sangat jauh pahamnya terhadap Al-Quran. Ya. Ini sudah sangat jelas. Ya. Li'annahu iza kanat as-suhufu allati fi aidil malaikati lam yumkinillahu min massiha illa haula'il mutakhirina. Fakazalika ma'anil Quran. Ya. Beliau mengatakan barang siapa yang menajisi, mengotori hatinya dengan kemaksiatan, maka akan semakin jauh dari memahami Al-Quran. Jadi kalau Anda misalkan Anda punya kerjaan nih, kayak misalkan kita ambil contoh saudara kita yang pedagang, tiap hari nipu dagangna. Boro-boro bisa ngerti Quran mah tuh dah. Ya. Kenapa nipu? Ya. Kalau nggak nipu jual dedet biasa nama. Kadang-kadang mabuk kalau sama pedagang itu saya kesel. Kita beli naundi, wah emang itu enggak saya 2 kali naundi, wah. Tapi kalau tukang dagang apal kalau saya datang, urang geus nyaho jurus mana mah. Naon deui. Eta we jurusna teh naon deui. Tungtungna beak di urang teh naon. Eta teh jual dedet gitu teh. Sekali lagi saya ingin bacakan, barang siapa yang menajisi, mengotori hatinya dengan kemaksiatan, maka akan semakin jauh dari memahami Al-Quran. Karena li'annahu iza kanat as-suhufu allati fi aidil malaikati lam yumkinullahu min masiha illa haula'il mutakhirina. Karena apabila lembaran yang ada di tangan malaikat Allah tidak memberi kesempatan untuk menyentuhnya, kecuali mereka yang menyucikan diri, maka demikian pula makna-makna Al-Quran. Makanya kita nggak akan bisa interaksi dengan Al-Quran kalau kita kotor. Ayah misalkan tukang ojek, padahal jaraknya kan dekat. Misalkan nanti suatu saat ada ojek dekat Iwan. Kemana? Lembang Girang. Oh tebih itu mah. Sabra 25 cenah. Ya Lembang Girang teh ka dia. Dibawa muterlah ke Babakan. Terus muter lagi sampai ke Nanggewer gitu tuh. Wah jauh-jauh tuh. Tanu kieu mah moal bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Loba teuing dosana. Padahal apa susahnya sih? Anterin saja. Mana Lembang Girang? Ta eta deket. Sabaraha? Ya deket we 5.000 misalkan beres kan? Kan kita enggak tahu rezeki, Pak. Benar itu. Sekarang ini orang suka dagang itu COD apa cot istilahnya. Cot COD. Anak-anak kita sekarang pinter, Bu. COD we biar urang nu mayarna. Manehna teuing ke mana we?
Duduk di depan. Assalamualaikum. Nah, Pak, ya COD. Panggil budak teh ke mana? Lagi nggak ada, terpaksa orang. Aduh, COD itu bikin ripuh itu. Kita bayar misalkan berapa sama ongkirnya misalkan apa namanya itu 130. Waktu sore lagi datangnya. Beres 150. Kemudian kata orang tadi kurirnya, Pak nggak ada kembaliannya. Karena ada kurir juga yang pura-pura nggak ada kembalian. Ngarah di ayah nu gitu. Pak nggak ada kembaliannya, sudah. Kita ingat. Berat Pak 20.000 mah kan gede. Tapi kita ingat hadis Nabi, pagi sore itu malaikat datang akan mendoakan orang yang cing bere we. Bere 20.000 jalan jadi we. Nah gitu. Nah itu tuh jalan jadi we 20.000. Kenapa? Karena Allah akan gantikan harta orang yang berinfak. Ai urang mah diantosan ka dieu. Teu aya Pak, tukerkeun. Geus nuker nanti ka mana-mana teh eueuh. Nu paling parah deui eta meuli kupat misalkan. Meuli kupat 7.000 misalkan. Mere duit 10.000, 3.000 diantosan we terus iraha balikna jelema teh. Padahal naon hese na 3.000 atuh nya bere we ke tukang kupat beresna keur maneh we. Ya kakala ditunggu we. Aduh ya Allah jelema model kieu. Ya. Udah kasihkan saja. Insya Allah berbuat baik pasti ada kemudahan. Siapa yang menanam dia yang prinsip dasar Islam berbuat baik itu untuk diri sendiri bukan untuk orang lain. Ya. Maka kata beliau tadi kita lanjutkan maka demikian pula makna-makna Al-Qur'an wa kadzalika ma'anil Qur'ani ya. Tidak bisa kita adopsi ke dalam diri kita selagi kita masih banyak dosa ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan. Jadi kalau kita ingin kembali lagi mengambil makna-makna yang ada dalam Al-Qur'an, mari kita mulai dengan membersihkan diri kita dulu. Ya. Kita bersihkan diri kita. Dan para ulama juga sudah mengingatkan kepada kita, kapan ciri diri seseorang itu mulai kotor? Ibu tahu nggak Bu, ciri diri ibu mulai kotor? Tahu nggak? Kapan diri ibu mulai kotor? Maka para ulama mengatakan, ketika hatimu mulai resah, mulai diserang gundah gulana, maka sebenarnya hatimu mulai kotor. Ngadadak uring-uringan. Aya nu kitu. Nah, itu teh mulai kotor hati nanti. Ya. Naik motor tadinya mesra sama istri, ngadadak ngegas, ngamuk. Ya. Sehingga istrinya kaget gitu. Nah, si bapak teh gandeng cicing mana itu gitu. Ini gejala bahwa hatinya mulai kotor. Maka kata Ibnu Rajab, terapinya banyak istighfar. Karena ketenangan hati itu berkaitan dengan dosa yang dikerjakan oleh seseorang. Kalau dia menghindari dosa, hatinya akan tenang. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Tapi kalau hatinya mulai resah, maka dosa sudah mulai ditancapkan di dalam hatinya. Maka cara pembersihnya yang paling jitu adalah banyak-banyak istighfar. Makanya zikir pagi tadi kita baca istighfar berapa kali Bu? 100 kali dibaca nggak? Baca Ustaz. Alhamdulillah udah serah. Ngitungnya gimana? 99, 100. Berarti kan 2 kali atau gitu. Gitu saja Bu ya, ini luar biasa. Jadi kalau hati kita mulai resah, mulai gundah, mulai gulana, mulai nggak tenang, berarti mulai datang dosa. Perbanyak istighfar. Mudah-mudahan dengan begitu kita mudah menangkap makna-makna Al-Quran.
Maka ketika Quran dibacakan terasa bergetar. Ciri orang beriman kan bergetar. Kalau kita kan nggak bergetar Bu ya. Apalagi kalau sholat taraweh, begitu alif lam mim, bergetar tapi kesel. Panjang dia mah. Ya, jadi kesimpulannya seperti itu tadi. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi pewaris para nabi, pertama sekali mulailah dengan pembersihan hati. Jadi tazkiyatun nufus, yaitu membersihkan hati dengan mendawamkan banyak istighfar. Ya. Karena kan Hasan Al-Basri itu pernah didatangi ya oleh seseorang dengan mengatakan, ya Syekh, ya, ini apa namanya itu kami dilanda kekeringan. Maka kata Hasan Al-Basri, istighfar. Ya. Kemudian yang nggak punya anak, istighfar. Ya. Kemudian juga yang apa namanya itu dapat masalah yang lain, istighfar. Karena memang istighfar itu adalah solusi wujud pengakuan kita kepada Sang Pencipta kita. Ada hal yang salah pada diri kita, kita mohon dimaafkan. Nah, kalau sudah dimaafkan beres kan? Selesai. Jangan sotoy. Saya sering mengatakan nyerah aja lah. Nyerah itu artinya kita mohon maaf. Jangan sotoy, jangan sok. Jika tinju geus nyaho maneh teh geus bengep ngalawan keneh wae. Enggak nyerah Pak, nyerah. Nya geus beres, moal ditenggel deui maneh. Ieu mah lawan gitu kan, enggak kesel saya ya. Di kita itu ada jargon misalkan ada wabah lawan. Ira meunangna urang lawan wabah mah tuh. Lawan terus itu judul entah kesel tuh. Kan aya kan gitu di mobil-mobil kayak lawan katanya. Lawan apaan gitu. Sudah aja nyerah saja, ya Allah kami lemah ya Allah, tolong diangkat wabahnya. Udah nyerah mana? Nyerah, angkat, isu kan beres. Yuk mau lawan dah. Mudah-mudahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan silakan. Mangga. Ya. Ada yang di HP. Di HP ya. Ada yang mushaf. Ya. Sama enggak? Kalau saya sekarang juga jarang sekali baca mushaf, bacanya di HP. Ya. Jadi yang disebut mushaf itu ada batas kiri, batas kanan, bolak-balik, itu disebutnya mushaf. Kalau yang itu bukan mushaf itu. Jadi mushaf itu ada batasan bolak-balik. Seperti itu. Nah, kalau baca di HP nggak ada masalah juga. Dapat pahala kan tetap. Karena dalam hadis sahih dikatakan ketika kita baca alif lam mim, Allah tidak mengatakan alif lam mim itu 1, tapi alif 10, lam 10, mim 10. Ya maksudnya bobot pahalanya apa sama baca yang di HP dengan yang di Quran biasa? Ya sama aja. Karena hadis tadi itu kan, pokoknya alif 10, lam 10, mim 10. Kemudian masalah itu harus wudu dulu. Saya waktu di Mekah itu sangat luar biasa, mereka menghormati Al-Quran dulu. Ya. Saya di HP jarang wudu. Ya. Tapi kalau di mushaf mau buka mesti wudu dulu gitu. Ya. Itu gimana? Itu salah satu adab membaca Al-Quran. Salah satu adab membaca Al-Quran. Bukan wajib. Bukan. Berwudu. Seperti itu. Ya kalau kita memang bisa berwudu, kenapa tidak kan? Ya kita kan mau membaca surat cinta dari Sang Pencipta. Ya orang kalau mau membaca surat cinta kan biasanya ya kalau membaca nakulehe kumaha gitu. Ada yang lain silakan. Ya Ibu. Ya. Ya. Apakah berlaku untuk perempuan, misalnya ibu-ibu gitu, mereka sering mandi taklim ke masjid 2 atau 3 kali. Kadang merindukan ke majelis taklim itu apakah bisa termasuk? Ya.
Jadi memang kan rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, ya. Seorang laki-laki yang hatinya itu terkait pada masjid. Nah, itu dia dapat perlindungan ketika tidak ada perlindungan lagi nanti kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Rajulun bukan nisaun, gimana? Laki awewe kumaha kan gitu. Kan sekali lagi ya, untuk masuk ke dalam surga Allah itu banyak cara. Ibu bisa cara yang lain kan. Ya. Bagaimana cara yang lain yang luar biasa? Kata dalam hadis Nabi, kalau seorang perempuan dia sudah sholat, dia sudah saum, kemudian mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, kemudian dia taat kepada suami, maka silakan masuk dari pintu surga yang manapun. Mana-mana bisa, Bu. Jadi artinya ibu kasih anjuran saja, kalau misalkan suami atau anak-anak laki-laki kita, kamu ke masjid. Nah, nanti fadilah keutamaan mereka itu ibu kebagian. Karena ibu yang menganjurkan ke yang enggak otomatis. Ya. Ya, ada lagi silakan. Ya, silakan Bu. Ya. Jadi bagaimana kalau misalkan kasih tips? Ya. Nah, ini memang kalau kita lihat para ulama juga terjadi perbedaan pendapat. Karena nanti bisa dihitungnya tambahan dengan adanya tips tadi. Ya. Makanya kalau orang yang konsisten dia nggak mau ada tip-tipan. Ya. Tapi kalau yang lain mengatakan ini nggak ada kaitannya hubungannya dengan itu. Ini adalah wujud istilahnya penghormatan seseorang kepada orang lain. Terima kasih. Nah, terus kita bagaimana sikap kita? Sikap kita seperti tadi, kalau terjadi perbedaan pendapat lebih baik tinggalkan. Lebih baik nggak usah dulu lah. Engkau 2 poin deh. Ya, seperti itu. Ada lagi silakan. Kalau tidak ada itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pokoknya eta kunci ternyata loba dosa mudah hese.